Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Sungai Berantas yang terkenal angker dan mistisnya? Selain sungai terpanjang di Jawa Timur, sungai ini juga memiliki aura mistis yang luar biasa. Salah satunya adalah menguak tragedi tambangan yang berada di Kertosono, tepatnya di desa Ngerombot, Patian Rowo, yang menewaskan 4 dari 6 penumpang kapal tambangan yang terbalik terbawa arus. Secara spiritual dan mistisnya, apa penyebabnya? Apa ada sangkut pautnya dengan penunggu Sungai Berantas ini? Ikuti terus jejak misteri malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai dan sejahtera. Namaste Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, pada malam berkah yang mubarak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dari keluarga besar KLA Official 7 melakukan wisata malam yang ada di tepian Sungai Berantas, penyeberangan ya dari Desa Tirto Binangun. Tempat ini pernah menjadi sejarah, tempat ini pernah menjadi peristiwa yang mana pada tahun berapa nggak salah ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, di sini pernah terjadi laka air menggelamkan ya 4 nggak salah 4 korban jiwa ya, 4 atau 3 korban jiwa ya, yang pasti meninggal di jembatan penyeberangan Sungai Berantas Desa Tirto Binangun. Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada para fan ya yang mengikuti ya perjalanan kami melakukan wisata malam Napak Tilas, mengurik-ngurik leluhur budaya Nusantara ya. Selamat datang di KLA Official 7. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kami sekalian semuanya dari alam jahiliyah, alam gulab gulita menuju alam terang benderang. Mudah-mudahan kita esok di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dulur, malam ini malam di tepi Sungai Berantas, tepatnya pukul hampir setengah 12 kami berada di sini. Kami memberikan satu ulasan edukasi yang ada di sini di jembatan penyeberangan Tirto Binangun. Ya, tadi saya sedikit waktu ritual ya, saya menangkap salah satu, nggak tahu siapa ya, tapi yang pasti ya masih ada kaitannya dengan silsilah dari mbah saya, yaitu Mbah Cung ya. Yang mana ini cerita ya, jadi cerita mulai kenapa kok saya di Berantas kok sering ditemui dengan salah satu sosok buaya. Yang mana dulu mbah saya pernah memijat anaknya bajul, anaknya buaya ya. Jadi memang waktu itu saya belum tidur, disuruh tidur nggak tahu, ternyata ada tamu buaya. Singkat cerita ya,
saya 2 kali mengalami sesuatu ya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ada kaitannya, yang mana mbah saya dulunya memang pernah menolong salah satu, nggak tahu anak Irojo atau anak Isopo sing jaga gitu ya. Jadi 2 naik mobil pada waktu itu ke rumah, di rumah Panda Nasri. Ini cerita mbah saya, memang ada beberapa orang itu wujudnya orang tapi ternyata bajil. Oke, jadi tempat ini dulur, jadi tempat ini memang tempat penyeberangan yang mana ada di wilayah Desa Tirto Binangun, Patian Rowo menuju ke Jombang ya. Dan di sini pernah ada satu peristiwa, satu cerita dan satu sejarah yang mana waktu itu sampai menenggelamkan ya. Mungkin karena deras airnya sampai yang penjaga itu nggak kuasa, akhirnya jatuh ya. Tapi di balik itu semua ada satu pertanyaan, sesuatu yang di luar nalar. Ya, jadi apa yang ada di wilayah ini mungkin ada kaitannya salah satu penjaga. Dan di sini saya melihat ada salah satu kerajaan kecil yang ada di tengah. Coba ya. Ya. Saya tadi menangkap di sini ada salah satu perwujudan, nggak tahu, tiba-tiba ada ini muncul di depan saya ini salah satu sosok seperti bangunan yang ada di sini. Tapi arahnya dari sana. Mas, itu apa Mas? Hah? Mana? Terus geser. Ya. Ini aku tadi lihat ada sosok ya. Jadi sosok ini kadang-kadang muncul enggak ya. Tapi di sini tadi aku sempat melakukan ritual. Jadi di sini ada semacam perkampungan gaib di sini di tengah ya. Tapi yang pasti saya coba akan menguak dari sisi spiritual ya. Dan nanti saya juga akan didampingi tandem saya, Nyimas Gondo Arum ya. Yang pasti sedikit banyak saya cerita di sini. Memang di sinilah tempat pernah adanya peristiwa sampai terjadi laka air ya. Ya, mudah-mudahan ya yang ada di sini mungkin bisa melihat banyak sekali sosok-sosok selain itu ya. Memang tempatnya lah di sini. Jadi secara di luar nalar ya, memang ini sungai ya, tapi di situ tempatnya juga para sosok ya. Cerita-cerita yang lain menarik yaitu terkait masalah laka air. Jadi saya pernah berbincang-bincang dengan Mbah Kalap. Mungkin sekarang beliaunya sudah almarhum ya. Jadi waktu posisinya kalau sudah kejebur ya, itu dibuat royoan. Percaya dan tidak percaya itu terserah panjenengan. Singkat cerita, ada yang ngambil kakinya, tangannya ini dibuat royoan. Royoan apa ya? Dibuat ya pokoknya rebutan lah. Jadi posisinya rebutan itu kita melok aku ya. Ada yang melok sana. Jadi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini, khususnya yang punya anak kecil-kecil ya, sekali lagi jangan bermain di seperti sungai, meskipun bukan sungai berantas ya, tapi kalau sudah air mengalir, jadi memang di sini tidak lazim ya, jadi memang benar-benar sangat angker ya, seperti itu ya. Jadi percaya dan tidak percaya, yang penting mudah-mudahan yang punya anak saya minta, kalaupun ada teman-teman yang mau, jangan sekali-kali ya, apalagi ini musim hujan, karena intensitas air ini naik posisinya, biasanya nggak segini ya. Oke, saya coba di sini lebih asiknya ya, banyak suara-suara, tapi enggak apa-apa, biasalah seperti itu ya. Oke, saya coba akan memanggil salah satu tandem saya, tapi yang mungkin di akhir ini kita tidak ada uji nyali ya. Mudah-mudahan ada sedikit sasmita gaib, ada sedikit sesuatu yang mana sesuatu ini akan diberikan kepada kita. Tapi saya tidak bisa menyampaikan sesuatu kalau bukan nanti ada sesuatu ya. Kelihatannya waktu saya ritual di sini ada sedikit hadiah yang mana nanti diberikan ya. Nggak tahu hadiah apa, kita coba nanti akan berkomunikasi ya. Jadi Dimas ini saya panggil supaya untuk menemani saya ya. Hati-hati rek,
soalnya ambles aku ya. Ya, jadi posisinya insya Allah ya. Dia bisa dilihat ya. Ini sudah di bibir sungai ini. Masya Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar ya. Ada sempat orang sampai minta tolong ya, tapi nggak tahu, coba nanti kita akan komunikasi ya. Ya, ini Mas, monggo. Jadi kita akan mencoba memberikan satu ulasan edukasi ya terkait masalah wisata malam yang ada di, hati-hati ya, di sini aja, jangan sampai ini soalnya posisi bibir sungai persis ini ya. Selamat malam nih Mas. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ya. Ya, mungkin karena hujan ya kita jarang live ya. Ya betul. Ya. Nah, ini Mas, ini kita sudah di bibir sungai loh ya. Betul sekali. Di bibir sungai tadi sempat waktu ritual ya, ada sedikit di tengah-tengah itu ada semacam bangunan yang berdiri nggak tahu apa. Ini coba Nyimas memberikan satu ulasan ya terkait pandangan spiritual Nyimas yang ada di bantaran Sungai Berantas ini seperti apa nih Mas? Kalau di Mas Panjang dari sini itu ada suatu kerajaan astral ya, Ya. terutama di sini yang dipimpin gitu. Oke. Dan itu ada di Ya. Oke. Posisinya sana ya. ya di situ ada kayak apa ya, kayak kerajaan, tapi itu semua pasukannya sih kepalanya buaya tapi badannya Oke. Ya. Oke. Terus Nyimas artinya selain itu apa yang ditangkap yang ada di posisi di banyak sini? banget ya Om. Kalau di seberang sana itu banyak sekali itu macam pocong. Ini belakang Mas ini udah besar sekali nih ya. Oh, di apa? Di pohon ini ya. Ada sosok besar banget. Ya. Tadi kita juga disapa juga tuh ya. Tadi waktu Mas ini subuh disapa juga. Terus Ya. ada sosok satu ini dia. Ya, Di oke. sini kan ada kerajaan buaya teman-teman. Tapi di sini ada seorang perempuan gitu loh. Tapi ini perempuan ini nih Ya. juga dari zaman dahulu nih, bukan dari Laka atau Ya. ini sosoknya beda. Ini sosoknya Oke. kayak seorang putri gitu lah. Coba Nyimas bisa nggak komunikasi dengan sosok perempuan ini biar pemirsa ini penasaran apa yang disampaikan Nyimas ini ya. Coba Nyimas memberikan satu ulasan terkait posisinya perempuan ini. Perempuan posisinya ada di sini. Jadi berdiri di tengah air ya. Dari tadi ya kita sih coba komunikasi. Ya memang apa ya, dia ditugaskan kan ini Om, jadi kayak dia ditugaskan kayak jaga-jaga di sini gitu ya. Kalau ada sesuatu atau dia laka, memang dia yang menggoda Ya. Jadi secara langsung itu orang itu akan semacam termasuk seperti dihipnotis itu ya. Iya, kayak dihilang ingatan Om. Jadi Hilang ingatan. seperti itu. Memang namanya dia bilang, saya penjaga sini sudah lama sekali. Ya. Saya punya anak buah. Memang teman-teman kalau di sini itu kalau sudah hilang memang tidak akan utuh lagi ketemunya, dia bisa jadi apa nanti gitu kan, karena memang di sistemnya keroyokan kayak orang kelaparan. Sosok yang dicari itu tidak memandang usia atau memandang apa ndak, karena posisinya mereka ini kok suka dengan bangsa manusia ya. Apa mungkin ada kriteria yang dicari ya? Sebenarnya sih nggak ada kriteria ya, mungkin kriterianya mungkin orang-orang yang memang punya mungkin ya atau kayak gimana, tapi yang jelas ini juga ada utusan, maksudnya ya nggak aku sebut, maksudnya ada buat utusan seperti kayak macam aku buang tumbal di sini gitu ya. Berarti di sini itu banyak orang yang membuang tumbal. Berarti barang-barang elek itu apa ini ya nih Mas ya? Ya banyak sekali sih Om, ya, hampir ya nggak semuanya sih, cuma yang apa nih Mas Terawang itu seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini tuh tempat buangan, jadi memang berkumpulnya ya itu tadi ada sebuah kayak kerajaan di situ. Nah
buangan itu Om, banyak kan kalau yang terpilih itu dijadikan anak buah. Seperti itu. Berarti dia memang mengambil itu memang ibaratnya ya disuruh kerja paksa gitu ya? Ya kayak kerja paksa seperti itu, nanti dia dikasih makan ya dari itu. Ya, oke. Ya, selain itu apa nih Mas yang Nyimas rasakan di sini ya? Yang di belakang nih Mas. Di belakang ini ya? Kelihatannya ya asik juga. Jadi kayak dia sendiri terus jadi kayak apa ya? Jadi dia juga pingin mengutarakan, tapi dia sendiri tidak mau. Tidak mau ya? Oke. Jadi pusatnya memang dari sana Om. Arahnya itu dari seberang sana tuh aku tahu buangannya tuh dari arah sana banyak kan malahan. Gitu ya? Dari arah sana ke sini. Oke pemirsa ya, sedikit banyak apa yang disampaikan Nyimas ini salah satu pandangan dari spiritual yang mana ya hanya mereka yang punya wadah ya, yang punya pengetahuan terkait masalah posisi yang ada di bibir berantas seperti itu ya. Kira-kira Nyimas ada sesuatu enggak yang greget ini? Apa nanti ini kan tidak ada uji nyalinya ya? Tidak ada ya, uji nyali. Mungkin Bakung punya ada kesibukan. Apa kita mencoba nanti? Cuman ini Om, aku agak tertarik sama yang besar di sini ya teman-teman, yang besar dari sini tadi kan kayak memberikan isyarat, tapi aku nggak tahu bahasanya ya. Kayak mau memberikan sesuatu, tapi mau ngomong apa nggak ada paham aku ini Om. Ya. Jadi teman-teman kita tuh dari sana banyak yang hadir kelihatan ini ya. Kita enaknya naik di atas apa? Ini juga ada sosok apa ini namanya kayak kakek-kakek ini di dekat pohon itu yang di center itu. Ini ya. Nah itu ada kakek-kakek juga berdiri dari tadi di situ. Oke. Itu satu kayak ya diduga korban juga sih ya kayaknya. Karena mukanya bukan muka astral, maksudnya itu tuh. Nah di situ tuh. Jadi mungkin kayak sosok orang yang bau apa ini Mas? Nggak bau ya ini ya? Ya bau lah Om. Tapi kalau aku itu bau, kalau baku mungkin tempat. Ya oke. Jadi seperti itu ya, apapun yang ada di tepi Brantas, di Sungai Brantas itu memang bermacam banyak sekali ya. Bahkan ini wis barang-barang seperti tumbal itu dibuang di sini. Jadi kan memang apa ya, kan kita nggak lihat tuh Om, kayak kita sebagai manusia kan nggak tahu ini tumbal apa enggak, tapi secara tidak ini nih orang toto nyebrang nggak ada. Kira-kira tapi gak enak di sana ada orang mancing ya, karena penyeberangan itu juga ya sebenarnya di daerah situ ada punjernya, di situ itu sebenarnya ada buat kayak ranjau, kayak semacam ranjau itu teman-teman. Jadi kayak pasangan orang yang sudah terpilih nanti akhirnya seperti itu ada di situ seperti itu ya. Cuman aku nih agak gregetnya di sebelah kita nih kayak ada sesuatu mau sampaikan sesuatu, cuma apa ya, dia nggak bisa bicara, cuma hangat aja. Nggak tahu, cuman aku tadi teman-teman waktu aku suku memang aku diberi sinar tapi warnanya biru, nggak tahu ya. Ada begitu aku tadi masuk terus nyala tuh di pohon panjang gitu ya. Warnanya biru tapi nggak tahu. Belum. Ya, apa bau banget ya Om ya. Apa kita nanti naik di atas saya? Apa nih semakin deket, jadi ada sosok bau anjir ya. Jadi sosok busuk anjir. Jadi sosok perempuan ini nih ada di sekitaran kita ini ya. Itu tuh dia itu rusak gitu badannya, kayak apa sih kayak gitulah, menjijikin banget. Jadi baunya seperti bau anjir ya, bau busuk tapi yang kayak darah, baunya anjir. Apa kita coba ke sana ya, aku takutnya karena ini kan terlalu agresif ya Om ya, takut. Jangan. Kita ini di atas saja. Nah, ini sudah takut. Ambles ya. Takut ketarik gitu loh. Aku takutnya. Ya, coba kita ke atas ya. Ke atas aja yuk, di sebelah atas aja yuk. Di sebelah atas juga aku nanti aku tunjukkan ada nenek-nenek. Coba di situ ya. Puas ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ulasan yang disampaikan dari Nyimas ini ada beberapa seperti itu ya. Yang pasti dimanapun tempatnya, baik itu dimanapun Sungai Brantas itu banyak sejarahnya. Bahkan dulu di zaman era kerajaan ya,
dia sering untuk apa? Perdagangan seperti itu. Iya betul sekali. Terus ini teman-teman dari jadi ini mas tunjukkan lagi ya. Di situ ada ternyata tapi menengah. Coba kita naik ke atas. Ya. Oke. Ya. Kelihatannya nih. Mana? Ini yang menjaga jalanan mas. Ini yang jaga jalan. Maksudnya ini menjaga jalan. Maksudnya ini yang iseng suka ke jalan rayanya. Oh, berarti suka goda orang di Jalan raya nih. jalan raya ya. Ini ya. Oke, coba. Bentar ya, ini ya. Itu nenek-nenek tapi nggak macam-macam, kadang berubah jadi sosok apa kayak kain. Ya. Coba Nyimas bisa komunikasi nggak? Iya tadi udah dia bilang ya? aku yang jaga jalan di sini. Oh gitu. Iya. Oke, jadi Itu gerak di jalan di bawah. Interaksi. Coba di interaksi. ya. Mbah, itu Mbah. Kayaknya memang Terus interaksi mau dia interaksi. Jadi kan iseng nih, ini kan jalan nih teman-teman. Itu dia berinteraksi. Goyangkan pohon atau apa itu. Dia mulai kayak pukul tongkatnya ya. ya. Oke. Mungkin teman-teman kalau pakai aja denger deh, papat nih kayak tongkat itu. Coba Nyimas bisa nggak diajak maksudnya tuh dia turun biar menemui kita. Oh dia punya batasan om. Hah? Nggak mau dia punya batasan. Ini ada yang besar soalnya belakang kita ada besar. Yang ini nih nggak mau turun, tapi ini dia bilang sendiri, aku wilayahnya di jalan raya. Jadi dia raya ini Gitu ya. Ya, tambahan ya dari Van yang melihat acara ini ya karena ini sosok ini kan sering ke jalan raya dan sering mengganggu pengendara yang lewat ya. Ya. Kira-kira ganggunya api apa memang buruk ya? Bisa mengakibatkan kecelakaan juga bisa ini. Ini sampai ini. Coba. Ada dengar ya suara ya? Interaksi kadang dia juga. Nah, kita rekam. Di kepala tadi mulai Ya. teman di sini tadi tuh ada kepala memang ini teman-teman di bawah ini pada tangan ini Kok ada yang gerakan itu? lihat itu mulai mau interaksi. Nah di situ Nah, ada nanti gerakan. ada mata ini kepala dong tapi nggak tahu. Ini kalau nggak seru kita pakai mediasi. Mediasi apa enggak? Islam tapi Kelihatannya bahaya ya. bahaya. Aku takut gini teman-teman, bukan karena apa ya, takutnya kan di Jakarta takutnya nanti pas kita mediasi kan hanya saya aja yang ngejaga, yang nggak ada lain. Takutnya nanti ada ketarik lah ke sana lari atau kayak gimana kan nggak lucu kan. Aku dengar suara dari sana. Kakek. Iya. Ya coba, ini aku tertarik di pohon ini Mas. Ya, jadi ini om, ini pohon tadi yang Mas maksud tadi kasih salam, ini tuh ada sinar biru terang, tapi Iya. nggak tahu sinar ini ada situ ada itu kan penghuninya besar banget, Di sini. hitam, itu penghuninya hitam, itu ya, itu ada sinar biru dari atas tapi nggak tahu belum. Kelihatannya ada sesuatu yang mungkin mencurigakan di sini. Iya sih. Oke, gimana nih Mas? Apakah nanti kita melakukan? Coba nanti kita melakukan untuk mendeteksi ya ada apakah di situ ya kan ada sesuatu apa om, tapi ini kita coba ceritakan dulu yang kakek-kakek ini ya. Ya kita cerita dulu aja ya, biar Karena lebih kita nggak bisa yang- uji nyali. ya, Nanti kalau Nyimas yang uji nyali beda lagi teman-teman. Ceritanya nggak mau deket dong, Mas juga gimana mau kan untuk sinyalin? nggak berani dia. Nah kita cerita aja dulu. Jadi Cerita yang pasti aja lah. untuk uji nyali sementara kita off kan karena posisinya Mbak Gung juga nggak ada.
yang pasti kita cerita ya. Cerita di sini memang di samping sasmita gaibnya sangat besar ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu diungkap ya, Nyimas ya. Betul sekali. Mungkin ada sinar di situ ya. Ya. Coba Nyimas, ini saya tertarik di sini Nyimas. Saya tertarik di sini. Inilah. Ya tadi di sini itu lah. kan nenek. Nah, ini tadinya ada kayak sosok kepala kayak kunyang, tapi bukan kunyang ya. Kalau kunyang kan ada kelihatan ususnya, tapi ini enggak. Kepalanya itu kepala aja. Cuman ngintip dari tadi suruh Nyimas interaksi, goyangkan pohon, enggak mampu dia. Ya. Betapa sesak ya. Benturan energinya. Aku malah seperti ditarik orang dari sana. Ada yang narik ini. Ini langsung ini arahnya ke sini jalannya. Cuma ada interaksi. Jadi ini masih berinteraksi, dia nggak mampu untuk interaksi. Goyangkan ini aja. Tidak bisa nggak? Ini kan diajak komunikasi terkait sejarah yang ada di Brantas ini, bisa nggak? Dia tidak jadi gini Om, tadi kan terkait yang di Brantas ini dia hanya tunjukannya di sana toh. Jadi mungkin dia nggak bisa memberikan komunikasi karena ada penjagaan. Oh, berarti sudah ada sekat-sekatnya ya. Jadi ya bau. Bukan manusia aja ya. Barang seperti itu memang malah justru barang yang seperti itu nggak seperti manusia masih bisa nyerobot, tapi kalau barang seperti itu malah. Oke. Pokok permasalahan yang ada di penyeberangan di Desa Tirto Binangun ini ya. Jadi kita lebih tertarik untuk mengungkap peristiwa yang terjadi saat ada korban jiwa nih Mas ya. Jadi pas pagi atau sore nggak tahu tuh, lupa sudah lama ya. Yang pasti udah lama ya. Ya sudah lama. Jadi tragedi ini sampai menggembarkan ya, bahkan itu media massa bahkan nasional mengangkat posisinya, bahkan sampai ada yang mayatnya, jenazahnya sampai ditemukan jauh dari sini. Tapi yang pasti tragedi ini tidak luput ya, semua itu takdir ya, takdir. Tapi di samping takdir ada sesuatu tanda kutip. Saya lebih tertarik untuk menguak misteri yang ada di sini nih Mas. Menurut pandangannya Mas seperti apa tragedi yang pernah terjadi? Tragedi ini ini berkaitan dengan manusia sendiri ya. Dan yang keduanya memang kayak ibaratnya itu memang sungai ini sudah berjatah. Jadi berjatah itu gini loh teman-teman, waktunya tahun ini harus ada jatah untuk dunia yang menjaga korban lah ibaratnya gitu ya. Jadi pada saat itu tragedi terjadi memang pada saat itu ada juga ikut campur manusia, ada juga termasuknya memang sudah berjatah di situ. Jadi semua itu di-follow. Yeah. Nah, yang meninggal itu salah satunya tadi. Nah, itu korban-korbannya ada di sana Masih ya. Ibaratnya posisinya masuk di golongannya dia. Iya, jadi diambil sama dia, jadi dimasukkan ke golongan dia. Jadi kayak budak lah seperti itu. Nah, di tugasnya yaitu mengganggu atau menjaga sisi-sisinya Sungai Brantas ini. Sama semua dibuat seperti ini Om. Jadi semua dibuat kayak seperti buaya. Jadi kayak kepalanya buaya, badannya manusia. Ya. Jadi cerita ini ya antara percaya dan tidak. Kadang cerita tuh oke, enggak apa-apa. Yang pasti memang dunia spiritual itu memang nggak bisa dilogikakan ya. Dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya tragedi ini ya mungkin kita lebih masuk dari dalam ya. Jadi seperti itu memang di sini di tengah-tengah ini ada salah satu semacam semacam perkampungan ya Mas. Iya, perkampungan di tengah-tengah ini Mas. Jadi posisinya ya semua itu ya kembali ke takdir ya. Tapi yang pasti dengan adanya perkampungan gaib ini yang dihuni salah satu sosok yaitu Bajul ya. Iya, Bajul. Ini ketua ini Bajul yang pasti ya seperti itu ya. Dan terus ada putrinya itu buat
mancing buat apa masang ranjau-ranjau itu. Ya, sebenarnya bagus Om. Di sebelah sana itu ada kayak macam ranjau yang buat apa namanya tumbal-tumbal sebelah sana. Ya, sampai sekarang ini ya? Iya, Ya. masih ditanam di situ. Ya, mungkin harus hati-hati ya. Yang pasti kalau untuk penyeberangannya, kalau di musim penghujan ini kan air kan naik ya, jangan sampailah ya, kita harus berhati-hati sebelum hujan sedia payung. Yang pasti apa yang terjadi ini untuk pembelajarannya, jangan sampai kita nanti mati konyol. Berhati-hati lagi. Tapi artinya kita tidak disikirso ya. Nah, dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi ini sampai airnya sampai naik ya upayakanlah ya kalau bisa lewat yang jalan semestinya, lewat jalan raya ya, jangan penyeberangan ya, karena ya beresiko juga sih teman-teman, sangat tinggi. Karena kan musimnya seperti ini juga, jadi teman-teman lebih baik kita cari yang aman aja seperti itu ya, walaupun semua ada takdirnya ya Om ya, mau di jalan raya, mau duduk, mau seperti apa, tapi untuk menghindari seperti itulah teman-teman, intinya seperti itu. Karena di mana tempat itu pasti ada sesuatunya, itu pasti. Oke, ya Mas, kita tertarik ya, sudah ya. Dari tadi ada semacam sinar biru ya. Aku tertarik di pohon ini ya. Ya mudah-mudahan ada sedikit. Coba mendeteksi Om. Ya. Coba kita ke sana ya. Apa? Coba. Jadi dari tadi. Penghuninya tapi besar loh teman-teman. Ini ada sedikit yang nggak tahu dari tadi kok memang ada sinar biru ini. Apa pakai dupa? Apa lagi nih Mas? Enggak. Coba boleh pakai dupa, coba kita nyalain dupa dulu ya. Kelihatannya ini saya tertarik. Coba dupanya diambil nih Mas. Ya. Dupa di. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Coba Om, jangan deteksi dari HP bawah coba. Wah, auranya dan memang sangat besar sekali ya. Pohon ini kelihatannya sangat tua ya. Dia dari usianya sampai kulitnya mengelupas ya. Ya seperti ini, lihat atasnya seperti ini. Allah ya. Ada sosok di atas ini, nggak tahu siapa ini. Bentar saya nyalakan dupa dulu. Yang pasti dia mau tanya, "On opo wak murene? Ada apa kamu di sini?" Eyangnya ini sebenarnya udah lama Om di sini tinggalnya. Oh, benar. Oke. Jadi secara nggak langsung ya, mungkin ada sas minta kontak gaib ya. Ternyata di sini dia mau cerita ya. Cerita ya, memang sebelum ada tambangan ini, benar nggak ya? Ternyata di sini ya tempat pembuangan mayat. Jadi, masya Allah. Ya tadi katanya Mas bilang tadi, ini adalah pembuangan mayat-mayat. Allah. Ternyata ini di bawah ini banyak mayat-mayat ini. Ternyata ya nggak mau nyebutkan mayat apa ya. Cuma disampaikan tahunnya kelihatan. Tahun di atas 45. Enggak, tahun 50, tahun 60, 65 saya nggak tahu. Tapi yang pasti di sini banyak pembuangan mayat di sini ya. Ini cerita ya dari yang ya. Ada sesuatu nih Mas, yang mungkin ada seperti, nggak tahu kalau ini memang dikasih ya. Tapi yang pasti ya mudah-mudahan aja. Coba nih Mas, deteksi dulu, saya bantu di atas ya. Kamera bisa coba nih Mas, ini mungkin ada sesuatu. Bismillah, assalamualaikum.
Coba kameramen, ini ada sesuatu masuk ya. Ya, jadi ini dilakukan. Ya, coba. Om tarik om. Ya, bentar ya. Ya. Oke. Oke. Bismillah. Terbuka om. Ya. Ya, cut. Coba ambil. Alhamdulillah ya. Nggak tahu apa itu bentuknya. Coba nih Mas. Kita akan dulu. Allahu Akbar. Ya. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kali simpen dia. Penjaga mriki kita. Assalamualaikum. Kali simpen kula niki. Suruh niku sing jaga mriki ta. Oh main tengah-tengah. Apa basuro? Basuro nggih. Basuro kula badhe tangan. Enten kejadian mau kula ketemu. Buat mayat-mayat yang kene terus sing jogo kene iki sampean basuro iki bacul nggih. Bacul. Kalau pengen ngaku sejarah ini ku wonten laka datang tiki pada tahun pinten iku lah enten laka dan ini ku sejarah ya nopo dengan kaitannya opo ngoten niku. Takdir. Takdirnya mati nih gini. Tapi buatan maksudnya gini, aku nggak bisa bahasa Jawa deh. Maksudnya kayak maksudnya apa dan bukan karena ulai menungso nggih ngeten mriki. Nggih. Wow, kebuka kabeh. Nggih. Wis sampun mboten sadangu-dangu pun cekap dengan medal mawon. Sapa maneh iki? Sing ndi meneh Joko sing sebelah ndi meneh? Oh ning ndukur meneh karo sapa iki? Ora perlu takut. Aku rene pengen apa sejarahe. Sing masalah berantas iki sing akeh wong cemplung iku. Sing awakmu ning dalan iki sing biasane ganggu dalan ya. Iya. Iki nenek. Ini teman-teman tadi yang nenek-nenek tadi ya. Sampeyan apa ganggu-ganggu wong? Iya. Kenapa? Lho, ya ora le ngono, masakno. Seneng. Terus nek wis mati ate digawe apa? Digawe kanca. Lah ngono ya masakno to. Gak duwe? Gak duwe tutuk kromot meneh. Oh, ngono. Terus mbok jaili ngono. Mbok Rui. Lho.
Yuk. Ora oleh ngono. Mesakno ya. Besok rasa ngono ya. Tapi aku Pesen apa wes jajal? lewat kene. Apel teman-teman. Jadi klakson ping ping ping. Fotoku gratis aku. Ngono. Wah, lah wong ora ro, kudune ngepel ngono ya. Oh, ya wes. Ya wes, engko tak omongane pesenane. Saiki ojo akeh kejail-jail karo wong ya. Boleh. Ya. Wes yo wes sama tuh. Cek siapa tekan ngono ngene. Wes cukup. Ojo nek mlebu meneh. Ini masalahnya ini teman-teman. Aku cuma entok ya. Tambahkan minum saya. Bismillah. Ini repotnya teman-teman kalau kita itu semua kalau doanya batin nggak bisa apa repot dengan tadi ini kan. Wes cukup. Ini teman-teman aku udah dapetin sesuatu ya, nanti kita tunggu. Ternyata nggak susah kok di sini ambilnya, karena aku diberi. Jadi teman-teman pesannya tadi yang tadi itu kita tuh harus kalau lewat sesuatu atau melewati pohon besar kita tuh harus bunyikan klakson karena apa? Mereka kan nggak kelihatan, kadang-kadang mereka itu merasa kadang-kadang ditabrak, kadang-kadang nggak permisi kan seperti itu. Makanya pesan ini mas, mau pesan lewat jembatan, lewat manapun kita harus bunyikan klakson seperti itu. Nah, terus tadi penjaganya sini om, Ya, ya memang sama sih kayaknya mas tadi bilang. Jadi memang ada apa itu yang jatuh. Jadi kayak ada seseorang lah yang masang ranjau seperti itu. Aku nggak mau bilang apapun, ya aku bilang ranjau lah seperti itu. Jadi memang ya mungkin ya ada juga keserakahan manusia seperti itulah. Intinya seperti itu. Dan intinya lagi kan kita di mana tempat tuh harus punya toto kromo. Dan di mana tempat tuh kita harus assalamualaikum, kita harus izin. Terus tadi aku nggak kesulitan ya menarik sesuatu karena memang dari awal aku sudah diberi ya, maksudnya sudah diituin. Jadi nggak begitu kesulitan. Aku dapat tadi om. Iya, apa? Coba disampaikan. Jadi aku narik sesuatu dari pohon sini. Ini hasilnya dari dalam kanvas. Kelihatannya bulan geni nih, Ya. tapi kecil. Ini Tapi ini mandi kecil ya teman-teman. berapa itu? Nggak tahu. Jadi segini ya. Ya. Baunya wangi, bau kopi teman-teman. Bau kopi seperti berarti tadi ada apa ya? Ada koneng berarti kopi ya ini Iya, mungkin. iya. Jadi memang dia mungkin butuh stand, tapi karena aku memang dari awal sudah apa namanya sudah diberi, nggak sedikit kesulitan sih memang. Padahal biasanya aku kalau narik besi haji sedikit pun tak ada rasa sesudahnya, tapi ini insya Allah enggak, karena ini nggak begitu berat tadi kok ngangkat ya sedikit panas sih, tapi nggak masalah. Jadi ini nggak tahu ini belum Coba mas lihat, deteksi ya. Ini kok kembali ulo kok boyo karo. Ini kayaknya kan dari tahun Jepang ini. Ya mungkin ya teman-teman. Kelihatannya ini nganu seperti motifnya seperti buaya. Buaya itu kepalanya Buaya. kayaknya buaya. Jadi buaya memang Iya. ini kan dari dasar ini. Dan dari dasar. Cuman dia udah lama tinggal di pohon ini.
jadi dia juga buat beban ini. Jadi teman-teman jadi merasa yang penghuni sini itu merasa keberatan ada ini. Jadi kenapa begitu nyemas suku langsung dikasih sinar biru tadi kan, ditunjukkan dari serap ke bawah. Kayak apa ya Om, kita kayak Iya. hujan enggak kok Om, tapi kok basah sih dari tadi, apaan sih? Kayak begini. Ya. Ini dia nih, dimasukkan. Kuat ya Om. Ini teman-teman kepalanya. Bismillah. Oke kok. Kuali temen. Apa itu maksudnya? Oke, alhamdulillah. Waktunya penambang. Sedikit banyak ya. Ini yang kita sampaikan merupakan satu edukasi menguak sejarah misteri jejak napak tilas yang dilakukan sama keluarga besar KLA Office 7. Ya, mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini, dengan ada penyampaian ini mulai dari awal ya, minimal bisa mengerti, minimal bisa memberi gambaran dan tuntunan ya terkait tempat-tempat yang kita sampaikan. Dan kami mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, kami hanya memberikan edukasi. Jadi ambillah yang positif, buanglah yang negatif. Tetap kami akan datang, mungkin kalau ingin mengundang kami gratis ya nih Mas ya. Betul sekali. Jadi ada tempat-tempat yang bagus, yang kira-kira ekstrim. Silakan hubungi KLA. Silakan hubungi. Yang belum subscribe, tolong subscribe biar nanti mengetahui perjalanan napak tilas kita. Oke, dan terima kasih banyak tak luput kami sampaikan kepada para fan ya yang menonton dan menyaksikan, yang setia menonton KLA. Kita doakan mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal barokah. Amin. Sehat selalu ya teman-teman, biar selalu bisa mengikuti KLA. Oke, terima kasih banyak ya. Kami keluarga besar KLA mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.